Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Apa kabar anak-anaknya Miss di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Belajar rangkuman tema 3. Kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah sila-sila Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain sila-silanya tadi, Pancasila juga memiliki simbol-simbol. Simbol sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Dan yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila seperti yang terlihat pada gambar. Ada temannya yang jatuh, kita harus menolongnya. Itu adalah salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Selanjutnya materinya adalah aturan kegiatan pada siang hari. Biasanya yang kita lakukan pada saat siang hari sepulang sekolah adalah meletakkan sepatu di rak sepatu, kemudian mengganti seragam sekolah, dan juga makan siang tepat waktu. Aturan kegiatan pada sore hari yang biasa kita lakukan saat sore, biasanya kita mengulang pelajaran, akan membuat kita semakin mengerti apa yang telah kita pelajari. Kemudian menyiram tanaman secara teratur dapat membuat tanaman menjadi subur. Ini bisa kita lakukan bersama keluarga. Dan yang terakhir adalah biasanya kita mandi sore secara teratur agar membuat tubuh menjadi sehat. Selanjutnya adalah aturan kegiatan pada malam hari. Yang biasa kita lakukan adalah membantu ibu menyiapkan makan malam. Setelah itu, sebelum tidur, kita juga harus menggosok gigi. Dan masih banyak lagi ya aturan-aturan yang lain yang biasa kita lakukan pada malam. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kegiatan pada pagi hari. Biasanya kalau pagi hari yang biasa kita lakukan, yang pertama adalah menjalankan kewajiban ibadah. Misalnya umat muslim, saat kita bangun, kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian mandi pagi, selanjutnya sarapan atau makan pagi, dan berpakaian atau memakai seragam sekolah. Dan sebelum berangkat ke sekolah, kita harus berpamitan ya kepada orang tua ataupun keluarga di rumah. Nah, kegiatan pada siang hari. Di sini ada kegiatannya Dedi nih sesuai pada gambar. Yang pertama, Dedi sampai di depan rumah. Kemudian Dedi menyimpan sepatu
di rak sepatu. Dan Dedi mengganti pakaiannya. Setelah Dedi mengganti pakaian, Dedi makan siang. Berarti Dedi ini anak yang baik ya, karena selalu melaksanakan aturan-aturan yang biasa kita lakukan pada siang hari. Miss harap anak-anaknya Miss juga dapat mencontoh perilaku yang dilakukan Dedi ya. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat tentang kegiatan pada sore hari. Nah, berdasarkan gambar nih, kita bisa membuat kalimat. Seperti gambar pertama, ada gambar anak dan layang-layangnya. Kalimatnya bisa, anak-anak bermain layangan di lapangan. Gambar kedua, ada gambar anak yang sedang menyiram tanaman. Contoh kalimatnya adalah Jonas menyiram tanaman pada sore hari. Selanjutnya adalah kosakata tentang kegiatan pada malam hari. Nah, kita akan mengulang kembali nih bagaimana caranya kita menyusun kata-kata menjadi kalimat yang tepat. Contohnya nih ada kata bersama, keluarga, makan, malam. Nah, ini belum menjadi kalimat yang baik. Bagaimana contoh kalimat baiknya? Adalah makan malam bersama keluarga. Selanjutnya ada ungkapan permintaan tolong dalam percakapan. Di sini ada percakapan Dedi dan ibunya. Miss akan bacakan percakapannya ya. Dedi, makan dulu ya sebelum pergi sekolah. Dedi sudah selesai makan, Bu. Kalau begitu, tolong Ibu rapikan piringnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Dedi. Sama-sama, Bu. Sekarang Dedi berangkat sekolah dulu ya, Bu. Nah, dari percakapan tadi ada ungkapan permintaan tolong, yaitu yang diucapkan oleh ibu ya. Kalimatnya, tolong ibu rapikan piringnya. Nah, itu salah satu contoh ungkapan permintaan tolong. Selanjutnya, menunjukkan kalimat perintah. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat perintah. Yang pertama, Dedi, tolong ambilkan sendok di meja makan. Yang kedua, ayo teman-teman, kita kerjakan tugas ini. Dan yang ketiga, Maria, jangan memegang radio jika tanganmu basah. Nah, anak-anaknya Miss bisa perhatikan ya, setiap akhir kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru, seperti yang terlihat pada video ini ya. Selanjutnya, matematika. Nah, yang akan kita pelajari adalah mengenal bilangan 11 sampai 20. Pasti anak-anaknya Miss dan Miss yakin semua sudah tahu lambang bilangannya 11 sampai 20 seperti yang Miss tampilkan ya. Ini adalah lambang bilangan dan nama bilangan 11 sampai 20. Selanjutnya kita akan belajar membilang dan mengurutkan bilangan 11 sampai 20. Nah, ini tugasnya anaknya Miss nih, menghitung ada berapa gambar kelelawar atau ini gambar burung hantu ya, gambar burung hantu yang ada pada video. Nah, yang gambar pertama ternyata ada 11 burung hantu. Yang kedua ada 15. Yang ketiga ada 13 dan yang terakhir ada 16. Kita akan belajar bagaimana mengurutkannya ya. Nah, dari angka tadi 11, 15, 13, dan 16. Kita bisa mengurutkan angkanya. Diurutkan dari yang terkecil dulu. Angka yang paling kecil adalah angka berapa? Betul sekali, angka 11. Selanjutnya 13, 15, dan 16. Nah, itulah urutan dari
bilangan yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya adalah urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Itu dimulai dari 16, 15, 13, dan yang paling kecil adalah 11. Materi berikutnya menuliskan nilai tempat bilangan 11 sampai 20. Di sini Miss ada gambar buku nih yang bertumpuk. Tumpukan pertama jumlah bukunya ada 10. Yang kedua, gambar kedua, jumlah bukunya ada 1. Nah, sekarang kita jumlahkan 10 ditambah 1. Hasilnya adalah 11. Nah, ternyata 11 ini memiliki nilai tempat, yaitu 1 puluhan nilainya itu 10. 1 satuan nilainya 1. Jadi 11 itu memiliki nilai tempat yang berbeda dari kedua angkanya. Kemudian membandingkan banyak benda 11 sampai 20. Di sini Miss punya gambar kelereng. Di gambar pertama ada 14 kelereng. Di gambar kedua ada 12 kelereng. Nah, lihat ya gambarnya, ada yang punya pasangan, ada yang tidak. Nah, kita akan bandingkan nih mana yang lebih dari atau kurang dari. Angka 14 dengan 12. 14 lebih dari 12. Artinya 14 itu nilainya lebih tinggi dari 12. Yang kedua, 12 kurang dari 14. Artinya 12 itu lebih sedikit nilainya daripada 14. Nah, setelah kita belajar membandingkan, ternyata ada simbol yang biasa kita gunakan, yaitu simbol lebih dari dan kurang dari, seperti yang bisa anak-anaknya Miss lihat pada video berikut. Contohnya adalah 18 lebih dari, perhatikan simbolnya, lebih dari 11. Perhatikan simbolnya ya nak, ada arahnya ke kanan, ada arahnya ke kiri. Kemudian penjumlahan bilangan 11 sampai 20. Nah, anak-anaknya Miss bisa perhatikan di sini ada beberapa gambar, yaitu gambar gitar. Di gambar pertama itu ada 7 gitar dan di gambar kedua ada 5 gitar. Selanjutnya kita akan coba menjumlahkan. Kira-kira berapa ya hasilnya? 7 gitar ditambah 5 gitar. Ternyata hasilnya adalah 12 gitar. Nah, setelah belajar penjumlahan, kita akan belajar pengurangan. Diingat kembali ya nak, cara mengurang itu. Mengurang gambar, yaitu gambar botol. Di sini ada yang awalnya ada 12 botol. Kemudian botolnya pecah 4, yang Miss bilang tuh 4, berarti awalnya 12, kemudian botolnya pecah 4, berarti dia dikurang 4. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Jadi sisa botolnya adalah 8 botol. Nah, setelah tadi kita sudah belajar menjumlah dan juga mengurangkan, kita juga akan belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang perlu anak-anaknya Miss ketahui adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita. Yang pertama adalah bacalah soal dengan teliti. Yang kedua, temukan kata kunci pada soal cerita. Misalnya tadi kalau botol pecah, berarti kan berkurang. Jadi nanti caranya adalah dikurang. Nah, yang ketiga adalah tentukan operasi hitung yang sesuai. Contoh soal, perhatikan ya nak, Miss akan coba bacakan contoh soal penjumlahan.
Kakak membantu ibu merapikan buku ke dalam rak. Di dalam rak sudah ada 12 buku. Kakak memasukkan lagi 7 buku. Berapa banyak buku di dalam rak? Nah, sekarang yang perlu anak-anaknya Miss perhatikan adalah kata kunci dari soalnya. Nah, tadi kan di dalam rak sudah ada 12 buku. Kemudian kakak memasukkan lagi. Jadi kata kuncinya adalah memasukkan lagi 7 buku. Nah, kalau dimasukkan berarti bukunya bertambah. Berarti dari 12 buku ditambah lagi dengan 7 buku, hasilnya adalah 19. Jadi yang ada di dalam rak sekarang adalah 19 buku. Soal selanjutnya adalah contoh soal pengurangan. Perhatikan baik-baik ya nak, Miss akan kembali bacakan soalnya. Ayah memiliki 19 tanaman hias. Lalu sebanyak 7 tanaman layu. Berapa banyak tanaman hias yang masih segar? Nah, kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya adalah tanamannya layu. Kalau tanaman layu berarti tanamannya akan mati. Berarti tanamannya berkurang. Yang awalnya 19, kemudian ada yang layu sebanyak 7 tanaman, berarti dikurang 7. 19 dikurang 7 hasilnya adalah 12. Jadi sisa tanaman hias ayah sebanyak 12. Baik, semoga anak-anaknya Miss dapat memahami ya cara menjumlah dan cara mengurang berdasarkan kata kunci pada soal. Dan materi selanjutnya adalah SPDP. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah panjang dan pendek bunyi. Nah, anak-anaknya Miss tentunya masih ingat ya tanda panjang dan tanda pendek dalam lagu yang biasa kita simbolkan. Tanda titik itu artinya bunyi panjang, tanda garis artinya bunyi lagunya pendek. Selanjutnya memperagakan gerak cepat. Nah, ini bisa anak-anaknya Miss lakukan nih di rumah sesuai dengan gambar ya. Gerak cepat itu apa sih contohnya? Misalnya menepuk tangan seperti pada gambar. Yang pertama, tepuklah kedua tanganmu. Kemudian letakkan tanganmu di pinggang. Yang ketiga, angkatlah satu kakimu ke depan dan bertepuk tangan kembali. Ini bisa anak-anaknya Miss peragakan dengan cara cepat. Adalah memperagakan gerak lambat. Gerak lambat contohnya pada gambar ya, bisa dipraktikkan juga. Yang pertama, rentangkan tanganmu ke samping, kemudian turunkan ke bawah, dan yang ketiga kembali rentangkan tanganmu ke atas. Nah, ini seperti gerak apa ya? Yang masih ingat? Betul sekali, ini seperti kalau kita peragakan gerak kupu-kupu. Berarti gerak kupu-kupu adalah termasuk gerak lambat. Yang selanjutnya adalah kolase. Kolase adalah cara menghias karya seni dengan cara menempel. Seperti yang Miss perlihatkan nih, ini adalah contoh kolase burung hantu. Dia menggunakan dedaunan ya. Dan bisa kita juga gunakan selain daun-daun kering, bisa kita gunakan guntingan-guntingan kertas atau kertas origami. Bisa kita gunakan untuk menempel-menempel pada pola yang sudah disediakan. Seperti tugasnya anaknya Miss yang lalu, membuat kolase kura-kura. Ingat kembali anak pelajarannya. Selanjutnya adalah kerajinan dari tumbuhan. Yang
Yang perlu kita perhatikan adalah bahan-bahan yang biasa kita gunakan dalam membuat kerajinan. Contohnya ada biji-bijian, ranting kering, dan juga daun kering. Apa saja sih kerajinan yang bisa kita buat dari bahan-bahan itu? Nah, kita bisa membuat misalnya tempat pensil, tempat tisu, dan juga ada nih kerajinan dari batok kelapa. Itu semua berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baik anak-anaknya Miss, itulah tadi materi rangkuman tema 3. Jadi Miss harapkan anak-anaknya Miss bisa kembali mengulang materi-materi yang telah kita pelajari sebagai bahan untuk kita menghadapi ulangan semester. Baik, terima kasih anak-anaknya Miss. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat ya. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.